kebetulan bulan September beliau ke kampus Universitas Andalas. Yang beliau bicarakan itu bukan berpidato Bapak Ibu, tetapi membicarakan soal gambir. Karena tinta pemilu kita itu adalah hasil olahan gambir dari Universitas Andalas. Jadi dipakai untuk pemilu. Nah, beliau bilang kalau gambir Sumbar ini 64% menguasai dunia, berarti orang Sumbarnya harus kaya raya. Itu kata beliau. Jadi oleh sebab itu saya kira komitmen beliau itu tidaklah seperti yang dibilang oleh teman-teman saya ya, tidak ecek-ecek gitu. Tetapi Pak Menteri yang saya hormati, juga Pak Direktur Utama Bulog, beliau juga pernah ke Andalas. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman saya itu, waktu kemarin saya ke sini Pak Menteri, saya langsung telepon. Saya ini dekan Fakultas Hukum, tetapi kok diundang ke acara Menteri Pertanian? Saya bilang. Oh, ini gara-gara Ferry Amsari nih. Jadi fair, saya diundang oleh Pak Menteri, gimana? Saya datang dan enggak? Kalau Pak Dekan gimana? Saya harus datang. Kenapa harus datang? Karena kalau sedangkan Pak Wali Kota aja ngundang kita datang, apalagi Pak Menteri, saya bilang gitu kan. Jadi dengan mendadak saya datang, Pak Menteri menghadiri, dan terima kasih Pak Kepala Direktur Bulog sudah memfasilitasi. Saya diskusi langsung Pak Menteri dengan Ferry. Saya langsung diskusi. Apa yang saya tanyakan, Fer, kenapa data kamu itu, kamu bilang tidak sama dengan data Pak Menteri? Kalau tidak sama, berarti datanya ada dua, minimal ada dua. Bisa jadi tiga. Lalu saya ingat Pak Menteri, saya kan mengajar hukum lingkungan internasional, dan saya mengajar hukum laut. Saya masih ingat data pulau kita itu ternyata berbeda-beda juga jumlahnya. Pak Menteri tadi sempat sebut itu 17.000. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menyebutnya 17.504 pulau. Sedangkan Bako Surtanal itu bahkan menyebutnya itu 13.000 pulau. Data satelit itu menyebutkan 18.000 pulau. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, itu memang soal data, kita memang harus berdebat. Mengapa? Ini mana yang benar? Kita kan sudah tahu bahwa kita punya Biro Pusat Statistik, dan itu oleh negara diberi hak untuk itu. Nah, kemarin saya bincang-bincang dengan beliau, Pak Said Didu. Kita jangan bicara soal itu dulu. Kita lihat kondisi faktual di lapangan. Kalau datanya itu mengatakan bohong, berarti akan ada petani marah-marah. Akan ada masyarakat kelaparan. Nah, ini bagaimana kelaparan? Badan saya sebesar ini, makan terus kerjanya Pak Menteri, ya kan? Jadi Pak Menteri salah juga ngundang saya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira 2 kali kita melakukan Lebaran, itu semuanya tidak ada yang mengatakan kita kekurangan pangan, tidak kekurangan beras. Kalau harga naik di beberapa tempat, saya kira itu biasa. Tetapi bagi kita, ini adalah bagian dari bahwa menjaga negara ini memang tidak cukup soal data. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa hal-hal baik itu juga harus diberi hadiah. Hal-hal yang baik, yang positif, itu harus diberitakan. Jangan hanya soal-soal yang negatif diberitakan. Nah, memang kawan-kawan wartawan mengatakan the bad news, it's the good news. But the good news, it's not a good news juga. Jadi oleh sebab itu saya kira semua juga harus diberitakan. Artinya Pak Menteri mengatakan kalau ada mafia kita berantas, itu diberitakan. Jangan hanya didiam-diamkan gitu. Jadi saya kira soal data itu kemudian menjadi soal-soal yang penting yang memang harus kita persamakan begitu. Persamakannya tidak hanya soal angka, tetapi soal kenyataan di lapangan, soal fakta. Kalau fakta mengatakan bahwa ini tidak ada persoalan, berarti datanya tidak ada masalah sebenarnya. Saya baca di Pak Menteri, FAO itu juga mengatakan bahwa kita boleh kok impor. Impor kita itu sampai dengan 10% masih boleh. Ternyata impor kita itu cuma 5%, artinya kita surplus 5% lagi. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan kawan-kawan, saya kira ini datanya sudah valid. Dan memang seharusnya kita memang meyakini itu, dan kita berikan ucapan selamat kepada beliau, karena memang beliau sudah melakukan hal-hal yang menurut saya terbaik untuk negara ini. Ini izin Pak Menteri, kami menyampaikan angka-angka untuk Jawa Timur, karena untuk nasional tentu pimpinan kami sudah menyampaikan ke Bapak
Yang pertama, kami baru saja merilis tanggal 5 Mei kemarin pertumbuhan ekonomi triwulan 1. Jawa Timur alhamdulillah tumbuh 5,96%, tertinggi sepulau Jawa. Ya. Tentu saja tingginya pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari kontribusi pertanian. Jadi sektor pertanian mampu tumbuh 7,51%. Kalau kita lihat untuk produksi pada semester 1 2026, yang triwulan 1 kan sudah kami catat, yang triwulan 2 perlu adik-adik ketahui, dengan kecanggihan teknologi BPS itu bisa mengukur melalui KSA, melihat vegetasi dari tanaman padi, kami bisa memprediksi kira-kira produksinya berapa. Jadi diprediksi semester 1 untuk produksi padi Jawa Timur ini adalah 6,62 juta ton, naik 5,28% dibandingkan semester 1 tahun yang lalu. Di mana dengan produksi sebesar 6,62 juta ton ini, maka kontribusi produksi padi Jawa Timur terhadap nasional mencapai 19,76%, tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, kalau kita lihat data penduduk yang baru kami rilis juga, yang kontribusinya dengan jumlah 42,11 juta, untuk Indonesia 284 juta, maka posisi Jawa Timur ini 14,8%. Jadi kalau tadi kontribusi padinya itu adalah 19, sekian persen, memang Jawa Timur ini surplus sehingga bisa mensuplai daerah-daerah yang lain. Kalau kami lihat dari luas baku sawah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR dan BPN selama 5 tahun terakhir turun 0,5%, tetapi di sisi lain produksi justru meningkat. Ini artinya produktivitas padi di Provinsi Jawa Timur ini mengalami peningkatan. Ini di BPS dulu, ini kita clearkan, ini selalu dipertanyakan. Ini yang pertanyakan adalah muridnya Profesor Ferdi. Muridnya beliau yang selalu tanyakan, namanya Ferry Amsari. Ini kita buka-bukaan. Yang tanya bahwa ini ada anomali karena luas lahan turun, tapi produksi naik. Yang jawab tadi BPS, bukan saya. Benar, Bu? Turun 0,5% lahan, tapi produksinya naik 12%. Ya, Bu ya? BPS nggak usah menjelaskan, saya menjelaskan teknisnya kenapa bisa terjadi. Bapak Ibu kan cuma data, yang jawab tadi Prof itu dari BPS. Jadi gini, faktor produksi itu bukan satu lahan, beda luas lahan dengan luas tanaman. Kalau 1 hektar lahan itu kalau tanaman padi 3 kali tanam, berarti artinya luas tanam bisa 3 hektar, benar? Sebenarnya sumber swasembada pangan dulu tuh bukan diproduksi, bukan dikonsumsi, tapi di data. Saya orang dalam lama sekali, data selalu sumbernya tuh ada beberapa, satu dari BPS, satu dari Kementerian Pertanian, satu dari Kementerian Perdagangan, satu dari Bulog, biasanya 4 data itu. Dan selalu kita rapat itu selalu berbeda. Dan yang menentukan data yang benar itu bukan dari 4 lembaga itu, tapi dari mafia pangan. Maaf dulu. Nah, sehingga swasembada pangan itu bukan dari angka, sebenarnya dari keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengimpor pangan. Bukan dari apakah produksi cukup apa tidak, karena faktanya dari dulu selalu tuh plus minusnya tuh hanya 500 sampai 1 juta ton, dan itu tidak sulit dicapai. Tapi kalau data mafia datang, maka langsung bisa kurang 2 juta ton, kurang 3 juta ton. Dan Pak Mentan sudah hafal betul, sinyalnya selalu adalah
Pasar Cipinang sebagai indikator. Dulu kalau kita mau rapat, maka Pasar Cipinang digoncang dulu, maka langsung keputusan rapat menyatakan impor besar. Nah, ini yang diterobos menurut saya sekarang, diterobos betul untuk meluruskan data itu, dan saya pikir Presiden Prabowo dengan Menteri Pertanian sudah mengambil komando data satu, produksi satu, semua satu. Nah, revolusi data, bahwa itu supaya menutup para pemain. Nah, di produksi sangat jelas bahwa itu terjadi revolusi juga, karena kita, Pak Menteri, ini hampir 3 bulan ini kita berdebat dengan diksi, bukan substansi, diksi terus. Jadi keluar pengamat-pengamat tentang diksi, apa itu swasembada pangan, apa swasembada beras, macam-macam diksinya. Padahal sebenarnya intinya bahwa sekarang beras tersedia, harga terjangkau. Kan itu sebenarnya yang terjadi, dilupakan. Nah, repotnya ilmuwan kita juga terbawa ke diskusi diksi, bukan substansi. Nah, tapi saya menghargai bahwa ini kita harus hindari substansi diskusi tentang diksi. Makanya Pak Menteri, saya menghindari diskusi kemarin itu karena ini bukan diskusi substansi nih. Ini diskusi debat tentang diksi, bukan debat tentang substansi. Nah, kita lihatlah. Produksi saya petani di mana-mana, saya paham betul namanya. Baru kali ini kita meningkatkan produksi. Saya pikir pendekatannya Pak Menteri benar, adalah merangsang petani untuk berproduksi. Merangsang petani berproduksi hanya 2 kuncinya. Bu Ines dari IRI paham betul. Berikan jaminan pendapatan kepada mereka dan siapkan suplai untuk sarana produksi mereka. Itu yang dilakukan bersamaan sekarang menurut saya. Itu bersamaan sekarang. Saya kasih contoh lah, Bapak paham. Adakah kegiatan ekonomi yang paling menguntungkan selain padi? Saya kasih contoh ya. 1 hektar padi itu hanya butuh 25 kg benih. Itu kalau ini sekarang 250.000, 10.000 per kilogram. 4 bulan kemudian itu menjadi 7 juta ton. Nilainya 50 juta rupiah. Dari hanya 250.000 rupiah menjadi 50 juta rupiah. Oke lah, kurangi lain-lain, paling boros 10 juta lah per hektar, paling boros tuh. Traktor, ongkos tanam, pupuk lain paling boros. Berarti ada margin 40 juta rupiah. Pabrik mobil tercanggih di dunia pun nggak ada yang ngalahin petani itu produktivitasnya. Jadi saya sangat senang bahwa kok nggak ada yang petani itu seakan-akan orang-orang marginal. Padahal dialah yang memberikan nilai tambah terbesar di dunia ini. Pabrik apa yang kalahin mereka? Dari 250.000 rupiah ke 50 juta rupiah. Nggak ada yang lain, Pak. Nah, yang selalu saya kritik Pak Menteri adalah untuk memarginalkan pertanian ini, seakan-akan kontribusi pertanian itu kecil. Padahal sebenarnya definisinya yang salah. Karena setiap yang diolah seakan-akan bukan pertanian lagi. Ya kan, Pak? Ya. Ya. Tidak ada data pertanian tentang CPO karena dianggap industri. Betul. Padahal dari pertanian. Nah, tidak data pertanian kontribusi pertanian itu hanya kalau menjual beras. Kalau sudah masuk restoran, maka dianggap bukan pertanian. Jadi menurut saya ini supaya harkat dan martabat petani ini harus dinaikkan. Selalu menyatakan investor mari kita undang. Investor terbesar di Indonesia itu petani, bukan yang datang dari luar negeri. Itulah investor terbesar gitu. Nah, jadi mengeritik tentang ini harus paham betul substansinya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, saya di mana-mana menyatakan kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berat. Kalau stabilitas pangan tidak berhasil, saya yakin politisi akan bergerak untuk menyatukan Prabowo. Saya yakin. Saya yakin dia akan lakukan. Mereka tidak bergerak karena ada Kopassusnya ada 2 di sini, Pak Amram sama Pak Rizal untuk menjaga itu. Jangan ganggu tentang kedaulatan pangan. Dan itu berhasil menurut saya
boleh orang menyatakan itu angka-angka, bukan. Faktanya kalau masih itu hanya angka, gampang sekali digoyang oleh oligarki lewat Cipinang. Kalau itu hanya angka, itu percaya saya, itu gampang sekali. Tapi karena bukan angka, fakta, maka dia nggak bisa menggoyang. Dan saya hormat betul sekarang kemandirian pangan ini kan, ya intinya hanya dua menurut saya. Dan Pak Menteri sudah melakukan, hentikan mafia pangan dan naikkan harkat dan martabat petani. Itu saya pikir dua kunci yang sedang berlangsung sekarang. Karena yang ingin sekali ini tidak mandiri mafia pangan itu, Bapak bisa bayangkan. Coba gula sekitar 6 juta ton ya Pak ya, 6 juta ton impornya, 6 juta ton itu bisa mendekati 100 triliun loh setahun. 100 triliun setahun. Dan ini tempat permainan yang sangat nyata. Begini, dari dulu saya katakan, siapapun mengimpor pangan itu mau Bulog, mau berdikari, mau apa, cukongnya tuh satu. Cukongnya satu. Nah, cukong itulah yang sedang kita tertibkan. Berhentilah menjadi cukong, berbisnislah dengan baik. Nah, kenapa cukong itu muncul? Saya terbuka menyatakan karena mekanisme yang dibikin seperti itu ada namanya sistem kuota. Dulu saya dalam kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal udah masuk Tanjung Priok. Artinya kapalnya udah ada di luar tuh, baru kuota keluar. Jadi, nah itu mereka atur semua, mulai kalau gula kan Australia, beras Thailand, Vietnam, itu kan dia udah beli semua di situ, baru diurus kuota di Indonesia. Nah, Saidi mau beli dan nggak ada barang, nggak dibeli semua oleh mereka. Bulog kan nggak bisa dapat, kan? Nah, ini kita harus buka semua. Dan saya pikir, mohon maaf, bukan di depan Pak Amran saya menyatakan, ini harus tetap konsisten dilakukan agar ini kembali melepaskan negara ini dari mafia pangan. Mafia pangan ini yang paling berat, dan karena mafia pangan akan masuk ke mafia politik, akan masuk ke mafia yang lain untuk mempengaruhi semua. Dan saya orang menyatakan, saya berterima kasih ketemu presiden yang punya niat yang sangat bagus untuk negeri ini. Saya menyatakan beliau punya niat karena dia langsung ngambil dua loh, satu pangan hanya, dan tidak banyak bicara tentang pangan, hanya Pak Amran yang melakukan, tidak terlalu banyak bicara. Kedua, pengambilan aset-aset negara. Itu dua itu yang menurut saya adalah langkah yang paling nyata, bahwa kita masih kadang-kadang agak frustrasi, mungkin karena pengetahuan Saidi itu lebih sedikit daripada pengetahuan presiden. Itu saya. Jadi saya menyatakan Pak Amran, selamat. Insya Allah dengan kendalian pangan negara stabil, dan insya Allah presiden akan tenang, insya Allah petani ketawa menikmati. Coba bisa bayangkan ya, saya petani, saya keluarkan 1 hektar ya 10 juta, saya dapat 50 juta dalam 4 bulan. Kurang nikmat apa lagi yang kau mau dustakan terhadap nanti kita nikmati amal jariah aja Pak Amran. Itu hitungannya sangat sederhana. Nah, teman-teman yang sering menyatakan yang bahwa swasembada ini akal-akalan. Nah, ini kadang-kadang kan begini, menaikkan produksi pertanian itu bukan selalu menaikkan produktivitas, bukan. Paling cepat itu mempercepat musim tanam. Iya kan? Kalau umpamanya saya majukan tanam saya 30 hari, terus harusnya naik dong 30% karena 3 bulan kan, nggak produktivitasnya tetap sama, tapi saya majukan naiknya. Nah, dan saya melihat itu sedang jalan karena program pompanisasi ini mempercepat program tanam di mana-mana. Ini yang perlu dipahami. Jadi saya inginkan, terakhir saya katakan kepada bapak-bapak, jangan meragukan tentang bahwa kita memang sudah swasembada. Jangan meragukan. Faktanya memang kita swasembada. Jangan meragukan bahwa petani lagi happy. Mereka memang lagi happy. Kalau bapak masih meragukan itu,
cukuplah, dosa kita sudah banyak, jangan ditambah lagi. kita dari Pak ya. Sekali lagi selamat Pak Amran, selamat Pak Rizal. Apa namanya, pangan selesai, negara aman, Indonesia akan kita bisa sejahtera, petani akan ketawa. Apa yang ingin saya sampaikan adalah secara teoritis Indonesia sebagai negara besar sering disebut negara agraris, maka Indonesia tidak akan kelaparan. Indonesia akan tetap mencapai swasembada pangan, baik beras dan juga komoditas lainnya, bahkan ikan di laut-laut Indonesia. Maka oleh karena itu, saya termasuk seperti Pak Said Didu tadi, tidak mempercayai atau tidak langsung mempercayai ketika disajikan data-data tentang kekurangan beras. Dan saya juga dari dulu mengamati tentang adanya mafia pangan. Mafia pangan yang memanipulasi data dan kemudian mengacaukan harga, khususnya bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Maka oleh karena itu, saya percaya bagaimana yang dinyatakan oleh Kementerian Pertanian, Bulog yang sekarang menyimpan 5 juta lebih ton beras. Dan oleh karena itu, ini suatu yang patut kita syukuri, bahwa sekarang Indonesia telah mencapai swasembada pangan, dan khususnya tidak mengimpor beras, karena itu adalah hasil rekayasa para mafia pada masa lampau. Maka terakhir, saya memberi apresiasi tinggi kepada Bapak Menteri Pertanian, Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, yang dengan segala keikhlasan, kecekatan, tindakan yang decisif melakukan swasembada pangan. Saya sudah mengetahui sejak tahun lalu beliau mendapat amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk terwujudnya swasembada pangan, dan langkah-langkah yang dilakukan ini sungguh menyentak banyak orang. Dan oleh karena itu perlu kita dukung Pak Amran, jangan pernah berhenti. Apa yang Bapak lakukan ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Selamat swasembada pangan, Bulog berjaya, petani juga meningkat pendapatannya, dan rakyat Indonesia aman dari bahan makanan, tentu tidak hanya beras, dan juga bahan-bahan pokok lain. Iya. Nah Pak Prof ternyata hebat. Jadi udah, kalau mafia sudah dijawab Pak Sedidu, saya mau jawab apa lagi? Beliau yang gempur dari luar, aku gempur dari dalam. Yang kedua adalah ada bibit unggul, benih unggul. Produktivitasnya 9 ton, rata-rata nasional hanya 5,5 ton produksi. Kalau aku menggunakan bibit unggul, benih unggul, itu 9 ton, artinya naik 4 ton per hektar. Benar? Nah itu juga kami belikan 4 triliun benih seluruh Indonesia, 4 juta hektar dengan yang lainnya. Itu kami belikan benih, tentu naikkan sudah 2. Yang ketiga, ada irigasi kita perbaiki, tentu menaikkan juga karena airnya tersedia sepanjang musim. Yang keempat, kita ada pupuk tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Selama berdiri Republik ini tidak pernah ada sejarah harga pupuk subsidi turun 20%. Ini juga menaikkan produksi. Kenapa? Tadi Prof ini sampaikan bahwa kesejahteraan petani itu harus diperhatikan dan seterusnya. Kemudian dengan teknologi macam-macam, kita lakukan itu.
transformasi pertanian tradisional menuju modern. Nah, itu yang kita gagas sekarang. Ini kalau dulu mekanisasi, nah sekarang mekanisasi. Ini dulu 25 orang yang tanam 1 hektar. Ini yang tidak dipahami muridnya Pak Prof. Ferdi. Tapi perlu dia masih ada kesempatan untuk memberitahu. Dia bagus. Kalau ada mengkritik itu bagus. Orang yang hebat adalah orang yang mendapat tekanan. Mau tekanan salah, mau tekanan benar, tapi dia melatih secara tidak langsung orang yang sedang bekerja. Ya. Berikutnya kebijakan. Oke, aku urut dari awal. Apa sih yang dilakukan Republik ini? Yang pertama adalah kita mulai dari kebijakan. Nah, ini anak-anakku sekalian, apa yang diberikan tadi beliau-beliau hebat. Sebenarnya tidak penting saya ulang lagi. Pertama, kebijakan. Kebijakan sektor pertanian tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. 16 impres yang keluar. Impres 6 ini untuk kepentingan, ini aku hafal datanya, 16 impres yang keluar. Salah satu impres yang pamungkas adalah pupuk. Pupuk dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur, 514 bupati baru bisa sampai ke petani. Tadi Pak Saididu sampaikan itu revolusioner. Ini datanya. Ini muter nih 145. Kita lihat ini datanya. Tolong di kamera ya, diarahkan sini. Ini datanya 145 regulasi yang mengatur. Itu 12 menteri kementerian tanda tangan. 38 gubernur, bupati tidak boleh, dan ada di dalamnya yang mengganggu petani kita. Kalau satu kecamatan tidak memilih bupati yang terpilih, itu fatal. Pupuknya tidak ke sana. Yang memilih, yang dikirim banyak, yang tidak memilih sedikit. Ini ekses dari kebijakan. Nah, ini sekarang ini dari Menteri Pupuk Indonesia langsung ke petani. Hanya 3 langkah. Sudah 3 langkah, murah, tersedia, turun 20%. Hebat nggak presiden kita? Dan kami, ini tadi Pak Sedidu sampaikan, mafia banyak, titik. Aku sudah tindak. Ini mafianya nih. 76 tersangka. Orang kan tanya, mana yang tersangka? Itu 76. Kalau mau, datang ke penjara. Ketemu di sana. Nanti mana mafianya? Ini mafianya. Pengecer aku cabut izinnya 2231. Kemarin ada mahasiswa yang melapor 2, suruh cabut. Dari mana? NTB kemarin. Enggak ada ruang yang mafia kecil, mafia besar. Ini harus dibersihkan. Lucu kan negeri kita, ada tadi minyak goreng CNN. Minyak goreng naik. Kita produsen terbesar dunia. Kita mensuplai Amerika, Eropa kita suplai. Tapi harga minyak goreng naik di Indonesia. Ini yang benar aja. Ini rusak ini. Distribusi ini, rantai pasok. Ini kita suplai negara ini semua. Kita ekspor ke sini. Tapi harga minyak goreng naik turun. Tadi kalau perusahaannya disebut, hari ini kita langsung, mana Satgas Pangan? Masih ada. Langsung, nanti Pak cek langsung. Usahakan Pak, kalau ada naik di sana, cek sampai di produsennya. Tolong yang kecil-kecil, yang di pasar becek, jangan diganggu. Dia hanya menerima. Nah, ini kita terbesar dunia. Berarti ada mafia. Oke. Kemudian angka-angka, betul Pak Saidul memang bagaimana? Beliau sudah hafal mati, puluhan tahun itu di BUMN, memimpin seluruh Indonesia. Angka-angka dulu berbeda, sekarang enggak. Yang keluarkan BPS, apa kata BPS? Benar Bu? Enggak lagi kami keluarkan. Mau mengatakan swasembada tidak sama, bukan urusanku. Kami berproduksi. BPS keluarkan bahwa produksi kita naik 34 dari 30, 4 juta ton. Kemudian FAO, ini datanya, ini sorot. Tolong kamera jangan disorot saya. Ini disorot, ini ditanyakan netizen. Dikira palsu nih. Ini data dari BPS. Ya Bu, benar ya? Tolong Ibu jangan nganggu kalau tapi ternyata Ibu nganggu. Berarti Ibu hebat. Yang tadi menarik,
turun luas sawah, benar Bu, luas sawah 0,5, produksinya 12%. Penjelasannya itu tadi Bu, memang sulit kalau kita tidak kuasai satu bidang, baru kita banyak komentar. Nah itu dosanya dicetak, dosa jariah. Itu ditanya nanti di akhirat itu. Bayangkan kalau 286 juta orang bertanya. Tapi yang susah adalah niat. Biar salah, kalau niatnya baik itu katanya hukumannya masih bebas lah ya. Kembali, kemudian ini ya BPS, clear. Data yang kedua, FAO mengatakan 35. Kita 34. Selisih sedikit. Dan Indonesia nomor 2 peningkatannya dunia setelah Brasil. Dan ini bukan kerja saya, kerja kita semua, termasuk beliau-beliau ini. Ini data dari FAO. Kemudian dari Amerika. Ini United States Department of Agriculture. Itu 34. BPS, Amerika, FAO sama. Terus ada satu orang tiba-tiba baru ada, makanya dosennya kita undang. Kalau dosennya mengatakan benar, ya sudah selesai. Nah, ini semua ahli pertanian dunia ada di sini. Lah tiba-tiba ada yang datang berani menyalahkan. Udah clear ya, ini disorot. Nih. Dah, bukan data pertanian. Oke. Faktual lapangan seperti dikatakan Pak Sedi. Ini aja lihat. Ini adalah gudangnya orang, disewa oleh Bulog karena sudah penuh gudangnya. Nggak usah kita diskusi data apa. Ini disewa. Kepala gudang mana? Jangan Pak Dirut. Benar nggak disewa? Benar. Bukan diatur-atur. Disewa kan? Mana tadi Pak Lurah? Ada. Pak Camat? Nggak ada. Sudah pulang. Ini kan disewa. Artinya gudangnya sudah penuh. Berikutnya, kalau ini tidak benar, itu di penjara. Nggak lagi di sidang, masuk jalan tol. Tahu harganya semua 50 triliun, 60 triliun. 60 triliun ya kurang lebih. Seluruh Indonesia. Salah satu gudang ini ratusan miliar. Jadi itu. Kemudian berikutnya, kita cek langsung. Nggak ada rekomendasi impor keluar dari pertanian. Selesai. Kenapa banyak beras? Harga tidak turun. Hukum ekonomi itu tidak berlaku. Kan berlaku supply demand. Supply-nya banyak, demand-nya kurang, harga turun kan? Itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia. Saya ulangi. Berlaku hukum pasar pangan di seluruh dunia kecuali Indonesia. Mau lihat? Produsen terbesar minyak goreng dunia adalah Indonesia. 60%, 58%. Kira-kira 60% sekarang. Itu kita yang produksi, tetapi harganya pernah langka. Masih ingat 2022 nggak ada minyak goreng, benar? Masih ada yang ingat? Tidak ada ya minyak goreng. Terus hukum ekonomi gimana? Tidak berlaku ya? Nggak ada kan? Nggak berlaku. Banyak minyak tapi kita yang ekspor ke negara lain ini unik-unik memang. Oke? Berarti gugurlah itu hukum pasar yang disampaikan sebagian pengamat. Oke. Dan Bapak Presiden perintahkan bereskan pertanian, mafia korupsi di pertanian. Nih, kemarin. Maaf. Ini masuk di podcast mengatakan Menteri Pertanian intervensi, ini masalah. Bukan intervensi, aku yang tanda tangan kirim ke penjara. Dan aku kirim ke Polda. Ini harus ditangkap. Ambil uang nggak banyak, 27 miliar. Banyak, Pak. Oh banyak. Itu petani 17, dia berani sakiti petani. Masa 115 juta petani kita sakiti? Ini gampang, pupuk palsu, nggak ada isinya. Aku periksa di lab. Ini aku copot. Aku tidak tega, aku copot pegawai kami 11 orang. Langsung hari itu aku dapat copot. Kemudian ini merugikan petani 3,2 triliun dan itu sudah lama terjadi. Udah aku kirim. Sekarang sudah tersangka dan di penjara. Itu nggak mudah. Taruhannya hidup saya. Taruhannya kecil kalau jabatan. Taruhannya. Nah, kemudian berikutnya ada lagi minyak goreng.
Spanyol, tahu Spanyol? Separuh nyolong. 1 liter separuh nyolong itu 700 cc. Dia tulisnya 1 liter, kasihan mama, marah mama, benar nggak? Ya Bapak. Marah ya? Ini mafianya. Aku berhadapan, enggak, harus ditangkap dengan Satgas Pangan. Terima kasih Satgas Pangan. Ada lebih besar. Nih, mafia beras. Ini sudah didenda. Mafia beras mana? Coba beras. Oplos dulu polemik. Nih, 212 aku periksa seluruh Indonesia. Itu apa? Itu beras Menir tapi ditulis premium di sini. Ini standarnya kalau premium itu maksimal 14% patahan. Paham ibu-ibu ya? Iya Bapak. Nah, itu 59% kan Menir kan, makanan ayam kan? Itu dijual 17.000. 17.000. Jadi ada mengatakan itu oplos, Mentan tidak bisa bedakan, dia kaburkan. Aku diundang podcast Pak Mahfud. Banyak yang undang saya. Pak Akbar Faisal. Aku jelasin. Bukan oplos, nipu, titik. Kayaknya saya bahasa halus, nggak ketemu. Aku katakan ini penyimpangan sedikit, nipu, korupsi, titik, mafia. Ini harusnya harganya paling 8.000, tapi aku tulis 15.000 supaya terhormat sedikit. 17.000 dia jualkan. Kerugian kalau 2 juta ton itu 10 triliun kerugian rakyat, kerugian emak-emak. Marah nggak mama seluruh Indonesia kalau gitu? Marah kan? Marah. Ini totalnya diambil itu katakanlah 20.000 kali 50.000 itu 100 triliun setiap tahun. Kalau 10 tahun 1.000 triliun itu sepertiga PBN. Sudah paham maksud saya? Nah itu yang ditulis labelnya cantik padahal di dalamnya adalah Menir. Oke, ini yang terjadi dulu. Sudah tersangka tadi totalnya 75. Ini tersangkanya semua. Nih 76. Ini nggak gampang. Presiden perintah. Aku lapor sore. Izin Bapak Presiden. 27 ini adalah mafia. Kenapa? Masa ditipu negara dan petani. Apa itu? Pupuk ini. Dia bilang pupuk padahal tanah. Dibungkus dengan cantik. Apa kata Presiden? Tangkap, gaspol. Makasih Bapak Presiden, langsung pamit. Udah di penjara. Ini mafia korupsi sudah. Kebijakan tadi sudah, mafia yang koruptor udah. Tapi belum tentu habis. Kalau aku dapat, aku selesaikan lagi. Berdasarkan data berbagai organisasi internasional dan BPS, capaian Indonesia ini sangat impresif, bahwa tidak adanya impor di tahun 2025, dan ini tentunya dicapai dengan berbagai upaya, antara lain kebijakan yang kuat, mulai dari reformasi pupuk, pembangunan irigasi, pompanisasi, perlindungan lahan sawah, mekanisasi, dan tentunya yang tadi banyak disebut Pak Said. Pak Said ini teman saya sekelas dulu kebetulan, bahwa penguatan harga gabah petani. Namun demikian, mungkin swasembada bukan garis akhir, maka fondasi untuk berikutnya adalah swasembada yang berkelanjutan, modern, tangguh menghadapi perubahan iklim. Nah, tantangan ke depan akan semakin kompleks karena ada perubahan iklim, keterbatasan air, degradasi lahan, meningkatnya biaya produksi, berkurangnya tenaga kerja, serta kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan petani. Selain itu juga daya saing nasional kalau dengan negara-negara tetangga tentunya. Jadi bagaimana memproduksi lebih banyak beras tapi juga sistem pertanian yang lebih efisien, rendah emisi. Jadi padi salah satu penyumbang terbesar dari gas metan, tapi berbasis inovasi, lebih tahan terhadap tekanan iklim. Nutrisi juga sangat penting, karena kita seperti tadi dikatakan Pak Menteri sendiri bahwa mungkin sekitar 70% kalori kita dari beras. Kalau beras itu sedikit lebih sehat, itu sudah menjadi basis terhadap
kesehatan masyarakat. Nah, dalam konteks IRI, jadi saya sangat setuju Pak Menteri mengatakan bahwa swasembada tercapai yang sudah sangat luar biasa, tetapi perjuangan belum selesai. IRI melihat bahwa Indonesia itu punya peluang besar untuk menjadi pemimpin pertanian modern tropis di kawasan ASEAN. Ya. Dan IRI bersedia mendukung Indonesia di berbagai bidang strategis, mekanisasi, digital agriculture. Mungkin kami juga banyak sekali bekerja sebenarnya dengan BRMP dan juga dengan institusi lain di Indonesia. Bahwa misalnya saja pengalaman dari smart farming itu LKP 2.0, petani itu dapat meningkatkan 0,6 ton per hektar dan pendapatan yang 140 hektar lebih setiap musim tanam karena pengurangan pemakaian nitrogen sebanyak 28 kg. Jadi kalau kita bersama petani lebih presisi dengan menggunakan digital, maka pendapatan meningkat. Kemudian climate smart farming system yang lebih seperti alternate wet and drying dan pengembangan sistem rawat pada hujan, regeneratif agriculture. Sebenarnya menarik juga, kita kan punya mina padi. Saya waktu itu Cina, Shanghai mengajak juga bekerja sama dengan Indonesia, bukan hanya ikan tapi bisa menanam lobster darat dengan padi dan juga yang semuanya menjadi komoditi import yang bisa menaikkan pendapatan petani. Selain itu, saya ini orang breeding, kebetulan saya ditugaskan sebagai kepala genome editing global di CGIAR. Breeding itu sangat penting juga, dan itu termasuk presisi breeding. Saya hanya membandingkan ya negara-negara seperti Cina, India, Vietnam bisa maju karena investasi di riset mereka memang luar biasa gitu kan. Lihat peningkatan produksi juga sangat melonjak kemampuan. Nah, jadi investasi di riset dan inovasi itu mungkin juga perlu disemangatkan lagi ya di negara kita. Saya tuh terus terang sekitar sebulan yang lalu ada milioner dari Silicon Valley itu meminta saya dengan tim membuat proposal untuk membuat hibrida menjadi klonal, Pak. Jadi petani tidak harus beli setiap kali. Tapi kalau mereka bisa mau investasi, tentunya baik sekali. Kalau di kita juga bisa mengembangkan sendiri. Dan itu akan menjadi daya tarik buat teman-teman anak muda ini bekerja di bidang pertanian, karena pertanian ada aspek AI, ada aspek genomic breeding. Nah, jadi kolaborasi IRI yang udah Indonesia 20 tahun ini saat ini sekitar 38% areal tanaman padi kita masih menggunakan genetik dari IRI yang bekerja sama dikembangkan dengan BRMP dan yang lokal. Jadi harapan kami bahwa Indonesia bukan hanya penerima manfaat inovasi, tetapi juga menjadi pengembang inovasi di masa mendatang dengan anak-anak muda yang ada di sini semua ini. Ya, jadi 2 minggu yang lalu saya diminta bicara di Malaysia dan 2 minggu lagi ada di Beijing. Tapi saya juga mengharapkan anak-anak muda kita ini yang nanti jadi penerus inovasi di Indonesia yang semakin tangguh, berkelanjutan, modern dan kompetitif. Sebenarnya Pak Menteri punya di produksi itu mestinya memang kita harus berpikir daerah marginal, Pak Menteri, daerah marginal yang tidak bisa diproduksi padi dan tanaman-tanaman lainnya itu kita transform itu menjadi pusat pertanian yang berteknologi tinggi. Ini untuk mengendalikan inflasi dan lain sebagainya seperti lombok, tomat, sayur-sayuran dan sebagainya yang nilainya tinggi. Itu lebih baik ditaruh aja di tempat-tempat yang marginal gitu, supaya tidak mengurangi lahan-lahan pertanian kita.
Dan ini saya pikir dengan program percepatan anak-anak muda tadi itu sangat bagus itu. Di Jawa Timur itu banyak, nanti datanya di Pasekda ada, di seluruh Indonesia juga ada. Di tanah-tanah marginal itu kita buat greenhouse yang berteknologi tinggi, bagus, kerahkan anak-anak muda ini, dan kemudian di asistensi kampus, insya Allah itu nanti akan bisa mengendalikan, termasuk pengendalian harga Pak Menteri. Karena kan beras sudah tidak lagi menjadi faktor inflasi tinggi, mungkin teman-teman BPS nanti yang ngomong, tapi sekarang sayur-sayuran dan daging dan sebagainya. Dan insya Allah dengan begitu maka tidak mengurangi lahan pertanian, tapi lahan marginal itu bisa produktif. Kalau kita bangun bendungan, oke, berjalan tetap, tetapi agak lama Pak Menteri. Kalau kita bisa membangun greenhouse, setiap kota besar itu kita punya 15 hektar saja, itu insya Allah itu masalah inflasi di kawasan itu sudah berkurang. Besar itu, kita nanti kalau memang perlu kita akan sampaikan hitung-hitungannya, sehingga insya Allah dengan begitu. Terus kemudian yang kita pikirkan lagi Pak Menteri, mungkin waktunya ini nggak banyak, padi itu ada damen ya, damen itu apa kalau jerami ya, jerami, sekam dan lain sebagainya, bekatul dan sebagainya, ini kan belum terintegrasi produksinya, industrinya Pak Menteri. Jadi combine yang disampaikan ke teman-teman mestinya memang combine juga yang untuk mengumpulkan jerami itu ditaleni kan gitu ya, ditaleni kemudian itu nanti masuk ke kandang gitu, ke kandang sapi. Nah itu nanti mohon dipikirkan Pak Menteri, combine yang mengumpulkan, samping mengumpulkan beras, gabah, sampingnya mengumpulkan jerami yang ditaleni itu nanti masuk ke peternakan. Nah kalau seperti itu nanti insya Allah itu akan menjadi lebih efisien. Itu yang di sektor produksi Pak Menteri. Kemudian di pembelian Pak Menteri, kalau itu 5 juta kita tambah 1000, mungkin teman-teman tahu ya, itu hanya 5 triliun. Ya 5 juta kita tambah Rp1.000 per kilo itu 5 triliun saja. Masa negara Indonesia Raya segini nambah Rp1.000 nanti tahun depan untuk memberi gabah petani, nggak mau Pak Menteri. Dari harga sekarang gitu. Kecil itu menurut saya kalau Rp1.000 menambah ke petani. Tapi mungkin bertahap Pak Menteri, ini usulan. Kenapa? Karena ketika 6.500 disampaikan oleh Bulog, langsung NTP kita itu naik hampir 8 digit kan? Itu kenyataan. Jadi lebih baik pelan-pelan pupuk ini kita geser ke arah pembelian. Itu jauh lebih efektif menurut saya, karena langsung naik NTP-nya menjadi, sekarang kan sudah di hampir 18 ya kalau tidak salah ya, 118 maksud saya. 125 ya, 125. Luar biasa teman-teman, karena itu menunjukkan bahwa kesejahteraannya itu naik gitu di petani. Dan itu didorong ternyata tidak dari subsidi pupuk, tetapi lebih didorong dari pembelian Bulog. Harus diakui kalau dibeli. Tidak hanya itu, karena ini nanti akan menggeret harga-harga yang lain. Teman-teman petani pasti tahu, menggeret harga-harga yang lain juga nanti akan menaik begitu. Ya ini menaik. Kemudian pengendaliannya yang teman-teman kita sudah konsepkan lama, yang Toko Tani Indonesia dan sebagainya itu Pak Menteri dengan Bulog, karena sekarang kuncinya tangannya itu ada di Pak Menteri kan, Bappenas dan sebagainya. Saya pikir itu bisa kemudian dijadikan jadi pengendalian inflasi itu enggak operasi pasar lagi gitu, tapi melalui alamiah saja, melalui toko-toko yang ada seperti SPHP, kemudian minyak kita, petani kemudian orang-orang yang miskin mengambil itu bisa tanpa harus gaduh gitu dengan subsidi. Nah ini yang menurut saya harus mulai disistematikan dengan berbagai program-program yang lain. Nah ini Pak Menteri juga, ini yang terakhir Pak Menteri, saya khawatir ya, tadi ngomong dengan Pak Kepala Bulog itu, sekarang pemerintah kan will-nya itu oke kepada masyarakat, barang-barang ini, beras-beras ini, sekian juta ini, ada yang untuk bencana, ada untuk miskin, ada untuk ini, ya oke lah sekarang bisa keluar siklusnya. Tapi itu dalam jangka panjang kan nggak bagus juga, sehingga kita harus memikirkan sekarang industri pangan yang bisa menampung setelah ini Pak Menteri. Harus kita pikirkan industri pangannya setelah ini, harus kita pikirkan kemana nanti larinya 5 juta itu kalau sudah tahun ketiga, kemudian nanti sudah mau busuk gitu ya. Katakanlah itu pasti larinya harus ke industri pangan yang sustainable ke depan. Kalau sekarang kan kuat gitu memang ke masyarakat gitu. Tapi kan toh pada akhirnya kita juga harus mendorong industri pangan kita yang kuat, kemudian menjadi, kalau Jawa Timur, Pak Sekda sudah tahu persis, industri pengolahan pangan di Jawa Timur itu sangat kuat. Itu bisa tinggal dikonekkan saja, dikembangkan, dan kalau kemudian hal-hal tadi bisa lakukan Pak Menteri,
maka keberhasilan kita meningkatkan produksi, keberhasilan kita stabilisasi harga tadi mumtaz gitu. Mumtaz itu apa ya? Paripurna ketika sampai kepada industri tadi yang bagus di pangan, dan juga kemudian peningkatan teknologi, ditingkatkanlah anak-anak muda ini untuk masuk ke pertanian menjadi lebih menguntungkan. Tentunya ini juga kami sangat bangga kepada Pak Menteri dan jajarannya yang sudah pro kepada petani ini, jadi mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro pada petani, sehingga petani sekarang sudah tersenyum. Saya anaknya petani, Pak Menteri, jadi saya juga turut merasakan sekarang petani itu sudah bisa tersenyum, sudah bisa hidup dengan layak. Ketahanan pangan nasional itu tidak hanya produktivitas produksi, peningkatan produksi pangan yang betul-betul saat ini dipikirkan, tapi kami juga menganggap bahwa penguatan sumber daya manusia itu sangat diperlukan, Pak Menteri. Jadi regenerasi petani muda, kemudian juga literasi pangan masyarakat, serta pemberdayaan komunitas itu juga diperlukan. Mohon izin Pak Menteri, kami dari Fakultas Ketahanan Pangan mencoba untuk mendukung program pemerintah dengan melakukan berbagai program-program. Salah satunya yaitu Sentra. Sentra merupakan singkatan dari Sekolah Nasional Tangguh untuk Ketahanan Pangan Rakyat. Kami bekerjasama dengan Polda Jatim dan Bulog Jawa Timur, yang mana saat ini program sentra kami itu sudah ada di beberapa daerah. Dan alhamdulillah belum 1 tahun Pak Menteri, kami sudah banyak sekali tawaran-tawaran untuk mendampingi sekolah-sekolah yang lain, karena Bapak Ibu guru serta pengurus sentra itu sendiri merasakan hasilnya, Pak Menteri. Jadi di sekolah-sekolah itu sudah ada semacam kebun produktif yang dulu hanya bunga-bunga berserakan yang tidak terawat dengan baik. Kami berikan pelatihan-pelatihan, termasuk juga bagaimana pengolahan hasil kebun-kebun tersebut, sehingga sekolah juga menghasilkan dari income-nya gitu. Kemudian selain itu Pak Menteri, kami juga ada yang namanya pesantren ketahanan pangan, Pak Menteri. Jadi kami juga masuk ke pesantren-pesantren dengan harapan membantu pesantren yang tanahnya cukup luas namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Ini kami juga berikan dukungan, dan alhamdulillah sekarang juga capaian kemandirian pangan di pesantren-pesantren sudah banyak terjadi, dan alhamdulillah kami juga membuat program klinik tani sirkuler milenial Semeru. Ini juga kerjasama dengan Polda Jatim. Kami juga bagaimana regenerasi adik-adik petani-petani muda ini melalui kampus yang kemudian ditularkan dengan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi terkait pertanian itu, sehingga menjadi petani itu sangat menarik. Petani Gen Z, petani milenial itu sudah nggak perlu lagi dengan belepotan ke sawah-sawah, tapi cukup dengan gadgetnya, kemudian cukup dengan laptop dan sebagainya, sehingga duduk manis pun bisa menjadi petani. Ya, bahkan ini yang kami terus semangati buat adik-adik supaya nanti tidak terputus. Petani-petani saat ini mohon izin usianya juga sudah lanjut, sehingga beberapa tahun kemudian kami butuh regenerasi itu yang kami lakukan. Kami sungguh sangat berharap bahwa program apa yang kami lakukan itu bisa dilakukan serentak di seluruh Indonesia, tidak hanya yang kami lakukan di Jawa Timur ini saja. Saat ini juga ada yang namanya Polisi Bakomsus, Brigade Kompetensi Khusus untuk Ketahanan Pangan. Pada saat panen raya kami juga sudah ketemu Pak Menteri, pada saat itu juga ketemu Pak Menteri di Bogor saat itu dengan para Bakomsus, dan Pak Menteri saat itu juga tertarik produk-produk Bakomsus yang kami bina saat itu. Dan alhamdulillah Pak Menteri, apa yang memang program yang kami canangkan itu sungguh meskipun itu sedikit tapi alhamdulillah sangat bermanfaat. Nah, kami sangat berharap kalau itu dilakukan serentak di Indonesia, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu bisa Pak Menteri untuk mendukung MBG, kemudian bisa mendukung untuk
keluarga masing-masing, karena bapak ibu juga orang tua juga bisa, kami punya program jalan kepang Pak Menteri, jadi jadikan pekaranganmu untuk ketahanan pangan, sekecil apapun lahan itu bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, sehingga ini juga menjadi kami juga mengajak adik-adik dan ibu bapak yang ada semua ini, mohon sedikit apapun lahan yang ada di rumah bisa digunakan untuk ketahanan pangan, bisa nanam cabai, bisa nanam terong, bisa nanam apapun yang ada, bahkan di bawahnya dikasih lele dan sebagainya. Sehingga saat ini sudah banyak desa yang sudah tidak beli telur Pak Menteri, sudah tidak beli lagi ayam potong, tidak bingung dengan naik turunnya fluktuasi harga karena mereka sudah menyediakan dengan kemandirian pangan masing-masing. Kemudian masuk ke infrastruktur kita perbaiki. Ada irigasi kita perbaiki di Jawa, kemudian ada opla, ada alat mesin pertanian. Ada tadi Prof Ines atau Prof Mangku tadi. Teknologi kita gunakan sekarang, Bu. Nih, transformasi pertanian modern ke tradisional ke modern, Bu. Salah satu contoh, Bu. Ini rawa-rawa, Bu. Rawa-rawa ini kita tanami 800.000 hektar, naikkan IP-nya 1 menjadi 2. Dan tidak bisa pakai tanam karena satu orang punya 500 hektar. Nggak bisa pakai sapi, kita gunakan teknologi. Ini teknologinya. Ini. Coba drone, pakai drone. Ini alatnya, ini yang diinginkan milenial nih nanti. Ini nggak ada, jadi nanti BM ini mahasiswa bisa bercocok tanam dari rumah, kamar. Nah, langsung perintahkan dia jalan sendiri. Ini ke depan. Nah, ini jalan sendiri. Kemudian tanamnya yang kedua di rawa pakai drone. Coba drone, mana? Untuk pupuk. Wah, ibu sudah ngerti. Nih. Ah, ini Sumatera Selatan ada 100.000 hektar, kita pakai drone. Nah, dia mengatakan tidak ada, tadi ada pengurangan lahan, Pak Prof Ferdi, Pak Dekan, ada pengurangan lahan, dia tidak hitung penambahan lahan. Aku tambah 800.000 hektar. Dia bilang di mana tempatnya? Susah ditunjukkan karena di Jakarta tinggal, Jakarta tidak ada sawah. Baru bertanya, ini kita susah. Tolong sampaikan ini Pak, yang ditanya. Jadi muridnya kalau Pak Firiamsari nanti sampaikan muridnya supaya dia lebih pintar. Sumatera Selatan. Hah? Ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, berarti Bapak tahu ya? Iya. Nih. Ini Pak, yang ditanyakan itu Pak. Mana lahannya? Ini. Lihatlah ini nih. Aku di Pulau dia bilang ternyata teknologi canggih kamu pakai. Kami ke Amerika, kami ke China, kami ke Vietnam mengecek langsung teknologi terbaik dunia. Aku ambil buat di Indonesia. Ini di Amerika ini. Arkansas. Nih. Ini mensuplai Amerika beras 50% Amerika. Daerah ini. Jadi kita ini tidak kalah. Kemudian cetak sawah. Nih. Dulu PT Akan. Mana? Maroke. Susah ditunjukkan ini Kalimantan Tengah. Ini Bu dulu hebatnya kita irigasi bagus, nggak ada sawah. Jadi yang ada bebek berenang. Kami turun bongkar, tanami. Presiden perintahkan, Pak Mentan beresin. Siapa? Ini. Memang kurang waktu saya bernarasi di TikTok. Di situ kelemahan saya menyampaikan ini. Nih, ini kami sudah bongkar. Ini yang ditanya, sudah 2 terjawab. 1 lahan rawa tadi, kemudian ini cetak sawah. Ini sudah produksi 2 kali, masih ditanya, Pak Dekan kalau mahasiswa hukum termasuk dosennya Pak Ferry mau ke sana, aku biaya 50 orang itu dibanding ke cetak sawah, aku yang biaya. Dan itu amal jariah kalau memberitahu, memberi pemahaman orang yang tidak paham. Ini. Kemudian ke Merauke ini. Nih, kita bongkar. Orang di sana mengatakan, Bapak Presiden ada yang lapor, memang banyak mafia menjelma jadi-jadian Pak Saididu. Memang banyak mafia jadi-jadian. Jadi dia bungkus dirinya menjadi macam-macam. Ada konsultan, ada pengamat, macam-macam dia bungkus di. Apa dia bilang? Sampaikan ke Bapak Presiden. Pak Presiden, itu Papua tidak mungkin tumbuh padi.
tengah malam aku ditelepon, maghrib, jam 2 subuh saya terbang tunggu presiden di Maroke. Aku terbang, begitu beliau mendarat, Pak Mentan tumbuh padi. Iya Pak, katanya tidak bisa tumbuh. Iya memang Pak, kalau tidak ditanam, dicerita saja di TV, enggak tumbuh itu. Ini tumbuh. Ini sudah beliau pulang mau ke luar negeri waktu itu. Bayangkan sadisnya orang itu, berani memfitnah. Tahu kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan harus minta maaf pada petani, 115 juta petani baru itu dimaafkan. Itu nggak gampang. Oke, sekarang kita selesai ke depan terakhir ya, hilirisasi. Pak Dekan, Pak Sedido bukan hari ini aja. Teman yang baik adalah mengkritik konstruktif. Itulah sahabat yang baik. Pak Firi Hamzah bagus karena sudah ada keberaniannya. Tolong dibina lagi, diberi ilmu-ilmu yang tadi. Karena Pak Prof tadi khatam saya lihat sudah 5%. Apa swasembada pangan? Pak Prof sudah tahu, sampaikan, nggak usah saya ulangi. Apa ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah dipenuhi dari dalam negeri, luar negeri. Kalau swasembada maksimal 10% impor. Kalau dihitung, kembali dulu sebelum saya akhiri, mana pangan? Pangan itu bukan, ini swasembada sesuai FAO maksimal 10. Nah pangan ini penjelasannya yang sesuai Impres 125 tahun 2020, ini impresnya. Ini Impres, inilah yang dijaga pangan ini oleh pemerintah. Nah kita kebutuhannya adalah 68 juta. Kita impor total 3 ini adalah 3,5 juta. 3,5 juta dibagi 68 itu 4,9%. Swasembada kan pangan. Kemudian kalau dibagi ini tinggal 4%, 78 juta. Pangan ya, pangan yang dipegang oleh pemerintah. Nah, kemudian beras sudah swasembada. Udah, tidak ada impor. Kemudian cabai besar, cabai rawit, ini jagung, minyak goreng kita suplai dunia, bawang merah, ayam, telur ayam, daging ayam turun kan? Ada tadi bertanya kan? Ini kita sudah ekspor masih turun. Ini kembali yang tadi. Ini sudah swasembada pangan, swasembada beras sempurna. Kenapa sempurna? Nggak ada impor. Kemudian dia tambah kemarin ada statementnya, ada beras impor basmatik. Basmatik itu impornya 2 karung, 10 karung, 1 ton. 0,00001%. Jadi memang, dan itu tidak bisa ditanam di Indonesia. Diimpor 1 ton, 10 ton, 100 ton itu untuk wisatawan, turis yang datang, supaya restoran, supaya diberi makan sesuai dengan taste-nya apa, lidahnya itu. Benar nggak Bu Prof Ines? Dan kalaupun bisa ditanam tempat lain, tidak boleh dinamai basmati. Iya. Jadi heran. Nah, kita juga orang Indonesia kalau ke negara lain yang kita cari beras yang pulen, benar nggak? Nah, supaya menarik wisatawan. Jadi yang 1 karung itu dipeduli, tapi yang 34 juta ton pura-pura tidak lihat. Ya, udahlah, nanti ketemu di akhirat. Ini selesai clear ya, swasembada beras, swasembada jagung, pakan, swasembada cabai rawit, semua kecuali 3. Kita sekarang program lagi. Mudah-mudahan menteri pengganti saya nanti bisa lanjutkan, selesaikan ini 3. Mudah-mudahan 2 atau 1 saya bisa selesaikan lagi. Tinggal 2. Anda mana tahu dari BM ini jadi menteri pertanian, lanjutkan perjuangan itu. Nggak mungkin diselesaikan 1 kali. Sekarang mimpi Bapak Presiden, mimpi besar, pangan adalah swasembada setiap pulau, protein tadi sudah, B50, solar tanggal 1 Juli tidak ada impor. Nggak ada impor solar. Digantikan biofuel, diesel, sawit, CPO. Hebat nggak Presiden kita? Berikutnya bioetanol dari Surabaya yang temukan, orang Surabaya. Siapa namanya? Profesor ITS. Hosta. Profesor Hosta. Jadi orang Jawa Timur hebat-hebat. Produksi etanol ini orangnya. Ini. Tadi hebat ini dari mahasiswa dari Jawa Timur, dosen-dosen. Ini dengan mahasiswa dan dosen. Langsung kami tindak lanjuti. Jadi sawit jadi solar, sawit jadi bensin.
air melimpah, pangan melimpah. Kurang apa kita republik ini? Kelapa kita hilirisasi. Ini anggaran 9 triliun. Anak muda kalau ada mau tanam kelapa gratis. Nih, kemudian ini kelapa. Ini kelapa, kalau kita hilirisasi, jangan ekspor kelapa. Langsung kita olah 100 kali lipat. Ekspor kita 24 triliun. Nih. Itu 24 triliun di ujung. Kalau kita olah 100 kali lipat, 2.400 triliun. Air kelapa kita nomor 1 dunia. Kalau air kelapa kita dibuat packagingnya yang cantik, itu sama dengan 2.000 triliun lebih. Hanya kelapa 5.000 triliun. CPO kita hilir ini, pabriknya sudah ada di Maluku. Bukan omon-omon, sudah jalan. Nih ekspor, saya dampingi, nih, Gubernur, kita ekspor. Tapi yang kita ekspor, coconut milk. Susu, sekarang Eropa dan China, pergeseran konsumsi pangan dari susu sapi ke coconut milk, ke santan, visio. Nah, ini kita gunakan, itu saja, itu luar biasa. Gambir Pak Prof, tolong dikawal, kami sudah putuskan. Dan tolong kalau bisa, libatkanlah Pak Ferry Hamsari. Ya, libatkan aja Pak. Udahlah, yang mengkritik itu saudara kita. Kalau Anda mau kuat, harus terima kritikan. Kritikan adalah itu energi bagi pelaku-pelaku ekonomi, bagi pendekar. Itu. Ini kita bangun Gambir, ini Gambir. 5.000 triliun tuh. Pak, temannya Bapak. Jadi ini Andalas hebat. Ada bagian mengkritik, memang harus disempurnakan datanya. Ada juga yang researcher. Ini new invention, ini penemuan baru. Ya kan Pak? Jadi memang orang Andalas ini hebat. Makasih, salam sama Pak Rektor. Aku kagum dengan Andalas, sempurnakan yang kritikannya belum konstruktif. Ini 5.000 triliun. Kita ekspor 80%, menguasai dunia 80%. Sekarang, ini tinta bisa, yang Pak Prof sampaikan. Apa Gambir? Turunannya ada tinta, ada sampo, ada sabun. Mana? Ini. Yang anak muda jangan baca nomor 2. Kamu belum cukup umur, jangan baca nomor 2. Ini nomor 2 semua dibaca ini. Ini memang aku bilang jangan dibaca nomor 2. Ini luar biasa. Tahu baru 2 komoditas 10.000 triliun. Tambah CPO. Nih CPO kita kuasai dunia. Nih. Itu 58%, sekarang pergerakan 60%. Kalau kita hilirisasi itu bisa 15 triliun, 25.000 triliun hanya 3 komoditas. Itulah Indonesia, nggak ada duanya di dunia. Makanya Indonesia bisa superpower, tapi kita kolaborasi. Kemudian kita hargai orang mengkritik, tapi mengkritik konstruktif. Kalau Anda cinta ini republik, kita tidak boleh ego.